Halo pemirsa dimanapun Anda berada dan yang lagi ngapain aja, terima kasih yang masih setia dengan channel kami, channel yang tak henti-hentinya memberikan informasi-informasi tentang seduhan kopi dan sajian-sajian masa kini, dan tentunya sedikit edukasi. Walaupun tayangan kami sedikit berbeda, tapi tujuan kita masih sama, yang terpenting adalah kita masih bisa ngopi bersama. Dan yang baru mampir di channel kami di RPJ Kudus Channel, mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan tentunya masih bersama saya, Ora Barista. Di video kali ini saya akan berbagi cara atau berbagi tips untuk pemirsa semua membuat atau menyeduh kopi dengan metode V60. Bagaimana caranya untuk menyeduh kopi dengan metode V60 tersebut? Simak terus video ini sampai selesai. Pengen ngopi enak tapi tanpa ribet? Di sini tempatnya. Pengen ngopi enak tapi nggak pakai ribet? Di sini tempatnya. Sebelum kita menyeduh V60 atau kita menyeduh kopi dengan metode V60, saya akan berbicara sedikit tentang kopi, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi enak atau tidaknya kopi, lalu faktor penyeduhan yang bagaimana, yang benar, dan bagaimana yang ideal. Saya akan berbicara terlebih dahulu agar kita tidak salah paham untuk memaknai kopi itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seduhan kopi. Apa saja yang mempengaruhi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seduhan kopi tersebut, saya akan ungkap di sini semuanya. Sebenarnya untuk menyeduh kopi sendiri itu tidaklah sulit, tapi memang ada metode-metode tersendiri untuk menyeduh kopi, dan itu pun setiap metode pasti akan menghasilkan cita rasa yang berbeda, dan ini jarang sekali diungkap di channel-channel yang lain. Jadi saya pengen bagi pemula-pemula, teman-teman yang pengen menyeduh kopi, pengen belajar menyeduh kopi, jangan takut untuk mencoba. Sebenarnya menyeduh kopi itu sangatlah mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi seduhan kopi itu enak atau tidak, itu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah yang paling dominan, yang paling terpenting adalah biji kopi itu tersendiri. Biji kopi yang bagaimana yang seharusnya kita seduh? Tentunya biji kopi yang dipetik merah. Jadi ketika panen itu yang dipanen adalah biji merah, bukan biji yang hijau. Faktor yang kedua adalah suhu. Suhu di sini adalah suhu air. Jadi kalau kita menyeduh kopi dengan suhu yang sangat panas, itu juga nanti rasanya berbeda. Lalu terlalu adem atau terlalu dingin itu juga berbeda. Kita biasanya orang awam memaknai kopi atau memaknai cita rasa kopi itu hanya dua. Yang pertama pahit, dan yang kedua itu sangat ringan dan pahit. Itu biasanya orang awam memaknai cita rasa kopi, belum ke after taste-nya dan lain sebagainya. Hanya dua itu yang dominan di pengopi-pengopi, khususnya orang awam untuk mengopi. Ada dua tersebut, yaitu pahit dan tidak terasa atau rasanya ringan. Lalu bagaimana kalau kita menyeduh kopi dengan air yang sangat panas? Jadi kalau kita menyeduh kopi dengan air yang sangat panas, cita rasa kopi tersebut akan terasa sangat pahit. Dan yang kedua, jika kita menyeduh kopi dengan suhu air yang adem atau
anget, nggak begitu panas, itu cita rasa kopinya berarti ringan. Lalu faktor yang ketiga yaitu rasio. Rasio ini di sini adalah perbandingan antara kopi dengan air. Jadi perbandingan kopi dan air ini biasanya kalau barista-barista itu kan ditimbang antara air sama kopinya. Jadi ini sangat mempengaruhi banyak sedikitnya kopi tersebut dan banyak sedikitnya air tersebut bisa mempengaruhi cita rasa atau rasanya kopi tersebut. Jadi rasio ini juga sangat penting. Jika kopinya terlalu banyak dan airnya sedikit, berarti kopi tersebut berarti sangat mantap. Ya, biasanya seperti itu. Kalau kopinya sedikit, airnya terlalu banyak, jadi kopinya terasa ringan atau enggak terasa kopi. Kita bicara tentang orang awam ya, bukan yang master kopi. Kita ini bicara tentang pengopi yang orang awam yang memaknai atau mendefinisikan rasa kopi itu hanya pahit dan ringan atau tidak terasa, semacam itu. Biasanya orang-orang awam ini biasanya mantap sama tidak mantap gitu. Jadi rasio ini juga penting. Jadi intinya di rasio ini adalah banyak sedikitnya kopi dan air. Banyaknya seberapa? Kalau seimbang, kemungkinan nanti rasanya juga berbeda. Kalau kebanyakan kopinya juga rasanya berbeda. Langsung kebanyakan airnya dan kopinya sedikit, itu juga berbeda. Lalu faktor keempat ini adalah tukang seduhnya. Ini disadari atau enggak, biasanya seperti ini. Tukang seduhnya itu siapa? Ya kan? Dia biasanya kalau tukang seduhnya itu, wah itu ya enak gitu kan. Tapi kalau tukang seduhnya yang belum punya nama, istilahnya belum punya nama, wah kopinya nggak enak, itu bisa terjadi. Jadi tukang seduh ini juga pengaruh, atau barista ini biasanya mempunyai nama-nama besar, ya kan. Kalau dibuatin barista yang itu, kemungkinan dia tidak bisa ngomong tidak enak karena dia sudah mempunyai nama. Tapi kalau barista yang belum punya nama atau yang belum terkenal, mau dibuatin secanggih mungkin juga mungkin kadang masih belum bisa menerima atas seduhannya tersebut. Jadi tukang seduh itu juga pengaruh. Yang kelima ini adalah brand suatu produk atau brand suatu kedai atau brand suatu kafe. Nah, ini biasanya kalau ngopi di tempat sana, ya kan, di brand sana, salah satunya ada brand yang terkenal nih. Kalau ngopi di brand yang sana atau pakai kopi brand sana, pokoknya enak. Kalau nggak pakai brand itu nggak enak. Itu juga mempengaruhi. Lalu yang keenam yaitu tempat. Nah, ini tempat juga pengaruh. Jadi ngopi itu nggak hanya sekedar ngopi ya. Jadi pilih-pilih tempat. Kalau tempatnya yang elegan, lalu yang bagus, nyaman dan lain sebagainya, biasanya kalau orang-orang kita yang yang awam, kalau yang punya duit sih biasanya kalau yang di kafe-kafe atau di gede-gede yang terkenal itu merasakan bahwa kopi yang di situ itu enak. Tapi belum tentu kalau yang nggak punya duit itu juga belum tentu dia ngopi di situ merasakan enak, belum tentu juga. Kalau orang yang punya duit biasanya, wah ngopi di sana tuh, di tempat sana tuh enak. Tapi belum tentu yang
nggak punya duit gitu. Lalu yang ketujuh, harga. Lah ini harga. Kadang orang berpikiran bahwa harga kopi yang mahal itu enak. Kalau saya sendiri belum tentu. Harga yang murah pun belum tentu nggak enak gitu. Jadi lidah orang itu kan berbeda-beda. Jadi orang mengiranya itu harga yang mahal itu pasti enak. Belum tentu juga lidah kita bisa menerima. Lalu yang ke-8 adalah faktor gengsi. Nah, kalau faktor gengsi ini biasanya kalau nggak srek di hatinya, kalau nggak di sana di situ dengan brand ini dengan brand itu, biasanya nggak bisa menerima, gitu kan. Walaupun katakanlah uang di dompet itu mepet, itu direla-relain buat nabung ngopi ke sana gitu. Karena ini karena gengsi. Kalau nggak ngopi di situ rasanya nggak enak. Jadi itu beberapa faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kopi atau cita rasa kopi. Jadi ada bermacam-macam, ada 8 tersebut. Yang pertama biji kopi, suhu, rasio, tukang seduh, tempat, brand, harga, dan gengsi seseorang. Jadi itu beberapa faktor yang mungkin di channel lain belum diungkap, ya kan. Di sini kita ungkap. Jadi saya di channel ini ingin menunjukkan bahwa pemula-pemula atau teman-teman yang mungkin baru mencintai kopi atau baru mengetahui bahwa kopi itu ternyata kopi itu seperti ini. Jadi nggak sesulit itulah kopi itu. Dibikin happy aja dah. Ngopi dimanapun sesuai dengan budget kantongnya aja, jangan gengsi-gengsian. Belum tentu dengan harga yang tinggi atau dengan tempat yang mewah itu kopinya bagus, tapi biasanya memang di gede-gede yang sudah elegan, yang ternama itu biasanya dia menempatkan barista yang profesional seperti itu. Kalau di gede-gede yang biasa mungkin seperti saya ini orang barista yang memang bukan barista, kita hanya tukang seduh klasikan seperti itu. Lalu kita saatnya untuk menyeduh kopi V60 atau kopi filter dengan filter V60. Untuk menonton video saya selanjutnya menyeduh kopi dengan metode V60, silahkan tonton di video berikutnya.